akan belajar dengan Bu Retno materi menentukan ide pokok pada teks non-fiksi dan tema ekosistem. Jadi kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Nah, Ibu Guru absen dulu ya. Sepertinya semuanya hadir semua ya. Oke, hebat selalu. Nah, anak-anak, kita harus selalu semangat dan menjaga kesehatan pada pandemi kali ini ya anak-anak. Karena kesehatan itu adalah nomor 1. Kita harus menjaga kesehatan, minum yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan makan sayuran, menjaga kesehatan, cuci tangan, dan sebagainya macamnya. Dan kita harus tetap semangat untuk menjaga imun kita. Nah, anak-anak, kita akan memulai kepada pembelajaran kita. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita bahasa Indonesia dulu ya. Nah, kita akan membaca bersama-sama ada sebuah teks non-fiksi. Nah, sebelum kita membaca teks, apakah kalian ingat apa sih teks non-fiksi itu? Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar teks non-fiksi. Ada yang tahu apa itu teks non-fiksi? Ya, Tasya, apa itu teks non-fiksi? Ya, betul sekali. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hebat sekali Tasya, good job. Nah, kita akan membaca bersama teks non-fiksi tentang ekosistem berikut ini. Silakan dengarkan baik-baik ya. Kalian juga bisa membaca di rumah. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup atau yang disebut dengan abiotik. Bahan yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, makhluk hidup, dan lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan, air, dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Kemudian air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup ini di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem ini kemudian tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal di sebuah habitat. Habitat adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya adalah komunitas, yaitu komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, anak-anak, kita sudah membaca dan meresapi teks non-fiksi yang sudah kita baca dengan tema ekosistem. Nah, kemudian kita akan mencari pokok pikiran atau ide utama pada teks non-fiksi yang sudah kita baca barusan ya. Nah, anak-anak, bagaimana cara menentukan ide pokok itu? Apa kalian sudah tahu? Cara menentukan ide pokok dalam suatu teks non-fiksi itu ada 4. Yang pertama, membaca seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian, temukanlah ide pokok pada
awal kalimat, tengah kalimat, atau akhir paragraf. Ya, yang dimaksudkan ini dalam satu paragraf, ide pokok itu bisa terletak di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Yang ketiga adalah tandailah ide pokok. Nah, jika kalian sudah menemukan ide pokok, tandai menggunakan stabilo atau pensil ya. Kemudian yang terakhir, tandailah kalimat penting yang ada pada suatu paragraf. Jika kalian tidak tahu apa itu artinya, kalian bisa tanyakan ke Bu Retno. Nah, teman-teman, setelah kita belajar tentang cara menentukan pokok pikiran, nah, ayo kita temukan pokok pikiran atau gagasan pokok yang ada pada paragraf ketiga. Ada yang tahu, anak-anak? Ya, Bambang. Apa itu gagasan pokok pada paragraf ketiga? Iya, hebat sekali. Betul, gagasan pokok pada paragraf ketiga yaitu terletak pada kalimat pertama pada awal paragraf yang berbunyi individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Jadi gagasan pokok itu terletak bisa di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, di paragraf ketiga ini pokok pikiran terletak pada awal kalimat ya. Nah, oke, hebat semua ya anak-anak. Nah, apakah ada yang bertanya dari pembahasan yang sudah Ibu bacakan dan sudah kita pelajari hari ini? Ya, silahkan Mas Zain. Ya, apa pertanyaannya? Oh ya, pertanyaannya perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya. Ya, Bu Guru akan menjawab. Nah, banyak sekali kalian yang menyalahartikan. Jadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan ini adalah sama. Ada perbedaannya ya anak-anak. Jadi perbedaannya, rantai makanan itu adalah merupakan siklus makan dan dimakan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup seperti gambar di sini. Nah, kemudian sementara jaring-jaring makanan adalah siklus rantai makanan yang terjadi yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem seperti gambar di sini. Ini contohnya, oke. Setelah itu kita akan lanjut. Nah, silakan kalian kerjakan tabel menggolongkan makanan hewan seperti contoh di atas sini. Nah, kita lihat nama hewan ayam. Ayam hidupnya di darat, makanannya biji-bijian dan hewan lain. Oke, bisa belalang, bisa cacing dan sebagainya macamnya. Cara bergerak, berjalan atau lari. Jumlah kakinya ada 2, cara berkembang biaknya bertelur. Oke, Bu Retno kasih satu contoh lagi yaitu kucing. Hidup kucing yaitu di darat. Kemudian makanannya apa teman-teman? Ada yang tahu? Iya, Siti? Oh ya, hebat, betul sekali. Makanannya itu bisa ayam atau bisa daging-dagingan. Ya, hebat. Kemudian cara bergeraknya berjalan atau berlari. Kakinya berapa? Ada berapa? Iya, hebat sekali. Kakinya ada 4 dan cara berkembang biaknya apa? Ada yang tahu cara berkembang biaknya? Iya, hebat sekali. Cara berkembang biaknya yaitu melahirkan. Oke, silakan dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan ya. Nah, anak-anak, sekarang Bu Retno akan menjelaskan gambar rantai makanan pada atas ini. Nah, ini yang dinamakan
rantai makanan yang berbeda dengan jaring-jaring makanan. Apa yang berbeda dari rantai makanan? Nah, kita lihat rantai makanan. Produsennya air, rumput, dan sinar matahari. Rumput dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh kodok atau katak, kemudian katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang, dan elang mati kemudian terurai menjadi jamur, menjadi tanaman lagi. Nah, sedangkan jaring-jaring makanan seperti gambar di atas ini, kita lihat. Nah, ini namanya jaring-jaring makanan. Dari tumbuhan bisa dimakan elang, bisa dimakan burung pemakan biji, bisa dimakan tikus, bisa dimakan oleh kelinci. Nah, kemudian 4 hewan ini tadi bisa dimakan rubah juga, atau bisa kita namakan serigala. Bisa dimakan burung pemangsa serangga, atau biasanya burung hantu ya. Nah, ada burung, terus ada laba-laba ini biasanya memakan belalang ya. Kemudian laba-laba, burung ini dan rubah nanti dimakan oleh hewan yang lebih besar lagi, yaitu ada elang dan ada ular. Nah, itu teman-teman penjelasan tentang jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Nah, anak-anak, silakan kalian membentuk kelompok, kemudian kalian amati gambar di atas ini. Kemudian kalian dapat simpulkan dan mengamati gambar di atas ini ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Nah, anak-anak, sikap apa yang perlu kita tunjukkan untuk menjaga ekosistem? Apa ada yang tahu? Ya, Siti hebat sekali. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian ada lagi? Hebat sekali Bambang, kita harus menyayangi tanaman, menyayangi hewan, tidak membuang sampah sembarangan. Dan terakhir, kita harus menjaga lingkungan. Adik-adik, kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini. Kita akan mengakhiri dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya Burata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.